وصلاة الله على من أبلغ وعلى آله وصحبه وتابعين سلمنا والمصير النبي وصيدك وبرب المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين من الله الروح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. فائدة من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا fidyata. Ini satu faedah yang memiliki materi tersendiri dari kaitan
permasalahan-permasalahan yang sebelumnya. Maka dikatakan siapa yang telah mati wa alaihi salatun dan dia punya tanggungan kewajiban salat yang ditinggalkan. Fala qada'a wala fidyata. Maka tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Ya. Ini qaul yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i yang diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Jadi prinsip dasarnya dari Imam Syafi'i, siapa yang telah mati dan dia punya tanggungan sholat wajib yang ditinggalkan, maka tidak bisa dibayarkan qada dan tidak pula bisa dibayarkan fidyah. Sepintas ya, pendapat ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa kalau orang meninggal nggak ada lagi yang namanya dikodoin, apalagi dibayarin fidyah, nggak ada. Dan ini yang dijadikan sebagai pegangan bagi orang-orang yang punya pemahaman di mana dia tidak menerima ada hadiah pahala buat orang yang meninggal dunia. Kalau orang sudah meninggal dunia, berarti sudah putus. Iza mata banu adama in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, maka berarti sudah putus amalnya. Nah, atas dasar itu. Jadi wa alaisal insanu illa masa'a. Enggak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali apa yang diusahakannya. Itu dalilnya dari situ. Dan ini dijadikan satu pegangan. Kalau yang tidak masuk di dalam mazhab, maka dia akan mengambil separoh untuk kepentingan keyakinannya. Gitu. Untuk kepentingan keyakinannya. Ketika dia berhujah, orang kalau sudah meninggal dunia mah nggak ada lagi yang namanya dikirimin pahala, nggak ada. Apalagi sampai dibikinin fidyah, dia punya hutang sholat, nggak ada. Bahkan dalam mazhab Syafi'i saja dikatakan ada, ini yang dijadikan sebagai rujukan. Tuh, ya. Nah itulah seperti yang baru saya katakan, bahwa kalau mau pakai pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i, jangan separoh-separoh. Harus secara utuh, pelajari secara dalam, baru ketahuan. Ini Imam Syafi'i benar mengatakan begini. Tapi kalau kita lanjutin lagi pada redaksi berikutnya, wa fi qaulin kajam'in mujtahidina, seperti sekumpulan para ahli ijtihad, annaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi, bahwasanya itu tetap dibayarkan kodoknya karena ada dasar hadis dari Imam Bukhari dan lainnya.
Tuh. Jadi kaul Imam Syafi'i ada dua. Ada yang kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim memang dibebaskan. Tapi kaul qadim itu yang dipegang. Tapi ada beberapa pendapat-pendapat kaul qadim Imam Syafi'i yang ditarik kembali masih bisa dipertahankan hujah-hujahnya, di antaranya ini. Ya, di antaranya ini. Oh, berarti kalau begitu menyalahi dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya, dalam konteks ini memang menyalahi. Tapi menyalahi bukan berarti keluar dari mazhab. Karena sistematis dalam bermazhab itu ada ya, alur-alurnya. Ada alur-alurnya. Ada mazhab mustaqil, ada mazhab fatwa, ada mazhab ini, macam-macam. Ya, ada tarjih, ada tahqiq, itu macam-macam. Sehingga dari pendapat Imam Syafi'i itu masih perlu ya dijabarkan lagi. Perlu dijabarkan oleh ulama-ulama Syafi'i kesininya, oleh Imam Nawawi, oleh Imam Syekh Ibnu Hajar, oleh Imam Ramli, ya, itu dijabarkan lagi, ya, ditelaah lagi, ya. Menelaah bukan berarti menyalahkan pendapat Imam Syafi'i, bukan. Karena bisa jadi ketika berfatwa seperti itu belum mendapatkan sumber dalil yang sebenarnya menentang fatwanya tersebut. Karena Imam Ahmad bin Hambal pun berfatwa semula. Imam Ahmad bin Hambal melarang orang baca Quran di atas kuburan. Gak boleh baca Quran di atas kuburan. Haram, bid'ah, gak boleh. Imam Ahmad melarang. Tapi ketika ada seorang ya, sahabat atau muridnya menyampaikan kepada Imam Ahmad, "Ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu dengan riwayat ini?" Itu di dalam kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim menjelaskan seperti itu. Bagaimana menurutmu mengenai pendapat ini bahwa ada riwayat dari Sayyidina Umar yang berwasiat ketika meninggal dunia diminta dibacakan surah Al-Baqarah. Ketika dilihat riwayatnya, benar ini, benar. Tuh. Jadi pernyataannya yang tadi dia sampaikan, yang tidak boleh melakukan baca Quran di atas kuburan, akhirnya dicabut oleh Imam Ahmad. Boleh sekarang. Kenapa? Karena mendapatkan riwayat. Nah, begitu. Itu kelempengan nemu. Ya. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i ya, mengenai masalah ini belum mendapatkan satu riwayat sebagaimana dijelaskan di sini yang membolehkan orang yang sudah meninggal dunia dikodokkan sholatnya ataupun dibayarkan fidyahnya. Bisa jadi belum mendapatkan riwayat tersebut sehingga berfatwalah kayak gitu. Nah, itulah ya penjabarannya di mana dalam nasnya Imam Syafi'i bahwa orang kalau sudah mati nggak bisa dikodoin, nggak bisa dibayarin fidyah. Itu
dasarnya. Tapi ketika dijabarkan oleh ulama-ulama Syafi'i ke bawah, nah itu ternyata masih bisa ditolerir pendapat tersebut sehingga bisa dilakukan mengkodoknya ataupun dibayar fidyah. Nah dari situ. Makanya dikatakan wa fi qaulin, di dalam satu qaul seperti sekumpulan ulama mujtahid, annaha tuqda anhu, bahwasanya bisa dikodokkan. Orang kalau sudah meninggal dunia punya utang sholat, boleh ahli warisnya mengkodokkan sholatnya. Ataupun membayarkan fidyahnya. Boleh dikodokin sholatnya. Itu bisa jadi dasarnya apa? Mengkias dari dalil-dalil tersebut. Ya Rasulullah, inna ummi iftatalat. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Ya, andai kata dia ibuku meninggal dunia, ya, andai kata dia tahu kalau dia akan bersedekah, apakah sampai sedekahku ya Rasulullah? Sampai dalam hadis. Dia bernazar, cuman belum dilaksanakan ya Rasulullah. Bisakah aku membayarkan nazarnya? Bisa. Jadi mengkias dari dalil-dalil yang lain. Makanya hal ini bisa dijadikan satu arahan di mana bahwa orang yang punya sholat, utang sholat walaupun sudah mati masih bisa dikodok oleh keluarganya ataupun ahli warisnya. Gitu. Oh kalau begitu enak dong. Ya mendingan nggak usah sholat aja. Bahkan saya punya anak, saya suruh kodokin. Padahal tukang beras. Bahkan saya bisa bayarin. Nah, kalau urusan begitu, ya itu urusan namanya mutahawin, meremehkan. Kalau urusan meremehkan, babnya lain lagi. Ya, urusan babnya lain lagi. Ya, jadi kalau dia ngeremehin, walaupun andai kata dia ngerem begitu, apakah boleh dilaksanakan kodok dan fidyahnya? Tetap mau dia ngeremehin semasa hidupnya mau enggak, itu mah urusan ahli waris. Apa yang intinya, apa yang bisa dilakukan sebagai keluarga ahli waris kepada yang sudah meninggal dunia? Apa yang bisa dilakukan? Itu kan? Apa yang bisa dilakukan? Oh enggak ada yang bisa dilakukan. Kalau memang ada riwayat yang menyatakan bisa, kenapa enggak dilakukan? Urusan masalah dia sengaja ngajak untuk itu urusan dia sama Allah. Ya kita yang hidup keluarga, ya apa yang bisa kita lakukan? Tuh, ya pasti akan berupaya. Orang sakit saja, keluarganya mengupayakan. Cari ono, cari sini, berupaya. Kenapa? Ya, saya bingung apa yang mesti dilakukan. Tanya sopannya macam-macam. Dia, kenapa? Dia masih bisa melakukan. Nah kita sebagai keluarga, orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah bisa dikodokkan? Kodok itu. Mau dibayarin fidyah? Silakan bayar fidyah. Begitu ya. Padahal dia kan masa hidupnya begitu. Emang agak pernah sholat. Itu mau urusan dia sama Allah. Yang penting urusan orang hidup sama orang mati. Apa yang bisa dilakukan? Gitu ya. Doain, silakan doain. Masih ada peluang untuk membayarkan kodok dan fidyah, silakan. Urusan mah diterima atau kagak, itu mah bukan urusan ente. Kan gitu. Yang nerima atau kagak mah bukan urusan ente. Ini kan urusannya aneh sama Allah. Gitu ya. Bagaimana rahmat Allah, ridha Allah itu ngebuka bukan urusan ente. Kenapa jadi ente yang larang-larang? Kan begitu. Urusannya terima atau kagak bukan ente yang terima atau kagak, urusannya Allah. Gitu. Jadi ya intinya kita yang hidup apa yang bisa kita lakukan buat orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi orang tua sendiri. Semasa hidupnya saja
kita belum bisa membalasnya, berbuat baik. Sekarang udah mati. Apa yang bisa dilakukan? Istighfarin, iya itu juga. Sekarang kalau mau dikodoin sholatnya, mau dibayar fidyah, ya. Apakah boleh? Silakan. Ulama telah melakukan memberikan satu komentar dan fatwanya bahwa boleh orang yang meninggal dunia dibayarkan qada ataupun dibayarkan fidyahnya. Kayak gitu. Ya. Dicabut sih enggak. Dicabut enggak. Itu sebagai landasan aja. Nih biar tahu. Hah? Iya. Enggak berlaku. Jadi bagi yang mau berpendapat mengikuti fatwa Imam Syafi'i ini, ya silakan. Oh saya nggak mau kok, nggak mau, ya silakan. Ente kagak mau kodoin, ente nggak mau bayar fidyah, itu mah hak ente. Gitu. Nggak ada batasnya. Ya, mau kapan aja. Jadi gitu. Ya. Nah, ulama mengatakan tuh li khabari Bukhari wa ghairi, karena ada hadisnya. Tuh qada tetap dibayarin qada. Karena ada riwayat hadisnya. Tuh. Ya. Wa min sama ikhtarahu jam'un min a'immatina. Dan karena dari sinilah sekelompok imam-imam kami telah memilihnya. Ya, untuk mengkodok. Tuh, jadi ulama udah sepakat tuh. Karena ini maka ulama-ulama kami tuh imam-imam kami, Imam Nawawi, Imam Hanaf, Imam Nawawi, Imam Rabi'i, Ibnu Hajar, itu mereka udah sepakat ya, memilih pendapat ini bahwa boleh dikodokkan sholatnya ataupun difidyahkan. Wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribihi. Al-Imam Subki melakukan hal itu kepada sebagian kerabatnya. Imam Subki melakukan hal seperti itu. Dibayarin fidyah. Bahkan di awal-awal dalam Fathul Mu'in ataupun di kitab ini Imam Subki mencontohkan melakukan hal itu ketika ada orang yang meninggal dunia lalu dia ingin membayarkan fidyah, nggak punya apa-apa dia. Ya Allah, saya mau bayar fidyah orang tua saya yang sudah meninggal dunia, bagaimana ya? Maka yang dia lakukan, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Mau kodok, ya capek, banyak tuh ya. Akhirnya apa? Dia mau bayar fidyah kagak punya beras. Tuh ya. Gimana caranya nih orang saking susahnya. Ya. Dia pinjam beras. Aku pinjam dah seliter. Tuh, ya. Dihela. Aku serahkan beras ini kodok fidyah. Beras fidyah kodok sholat orang tua saya kepada Anda, harap diterima. Ya saya terima. Ya saya serahkan kembali. Begitu. Berapa kali kewajiban? 10 kali. Ya, terus sampai 10 kali dia nyerain lagi. Dia seserain lagi. Ya, makasih ya. Udah dibagiin, dibalikin lagi. Itu namanya hala. Saking pengen nulung orang yang sudah meninggal dunia, itu orang meninggal butuh pertolongan. Nabi sangat bangga kalau banyak umatnya ya yang benar-benar di dalam benderanya. Biar banyakin umat Nabi. Kayak gitu. Ya. Nanti urasannya apa? Hah?
Dia nggak pakai, nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Mau kodok silakan, mau fidyah. Apanya? Hadis yang mana ya? Ya hadisnya itu kan pilihan. Mau kodok juga silakan, mau fidyah juga silakan. Man mata wa alaihi siyamun ya, tut'imu kulla yaumin muddan. Siapa yang meninggal dunia dan punya kewajiban puasa, maka dia keluarkan satu mud setiapnya. Ada lagi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan punya kewajiban puasa, maka walinya mensolatkannya. Ya, dua pilihan. Mau yang mana? Oh, ya. Punya duit, beliin. Kalau punya duit, kodoin. Nah, kodoin kalau juga minjem beras, silakan, kebaikan lagi. Sampai kayak gitu. Ya. Nanti Imam Syubuki mencontohkan begitu. Ya. Jadi mencontohkan seperti itu. Wa naqala Ibnu Burhan 'anil qadimi annahu yalzamul waliya in khalafa tarkahu an yusalliya anhu kasawmi. Ibnu Burhan menukil dari qaul qadim Imam Syafi'i bahwasanya wali wajib kalau meninggalkan warisan mensolatkannya seperti puasa. Tuh, mensolatkannya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kalau qaul qadim Imam Syafi'i itu mensolatkannya. Jadi artinya dikodoin. Dikodoin. Kasaumi seperti puasa. Dalilnya mah hadisnya puasa, bukan sholat. Cuman di kias, ya dari dalil puasa maka dipakai buat dalil sholat. Jadi ini kerjaan ulama, itu kerjaan orang yang ahli ilmu, bukan kerjaan ya tukang bangunan, bukan kerjaan tukang sawah, bukan itu, memang ulama. Nah kita yang di sini jangan belagu-belagu ngeritik, ya, pernyataan ulama, ya hafal hadis enggak juga kagak seberapa, ngeritiknya sampai bejibun-bejibun, gitu. Ya, nyalainya sampai ini mat, ya nanti kan baru kemarin, lu baru kenal hadis sekian, atau ulama udah banyak banget. Urusan ilmu gini mah ya, semua ilmu, bidang ilmu dia udah lakonin. Lah orang sekarang menyala-nyalain. Nah, ya, kalau memang nggak sepakat ya sudah, nggak usah salah-salahin. Apalagi sampai didoktrin dengan kata-kata bid'ah dan haram hukumnya, nggak ada itu. Nggak ada kan kata ente. Apapun juga kalau matanya ketutup, dibilang juga kagak ada. Kan gitu ya. Orang kalau datang, padahal mah di sini tukang fotokopi ada. Yang kagak ngelihat mau ngomong kagak ada. Nggak ada tukang fotokopi di sini. Ada, nggak ada. Ya orang di matanya nutup, maka tahu. Tapi yang lihat ada. Orang ngomong nggak ada ya karena yang lihat. Coba kalau dia yang lihat, beda sama yang lihat ada. Tuh, itu. Wa fi wajhin alaihi kasiruna min ashabina annahu yut'amu an kulli salatin muddan. Tuh, dalam satu wajah, dalam satu pendapat dan banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat kami bahwasanya
dapat diberikan setiap sholat dikeluarkan fidyah 1 mud. Jadi para ulama-ulama mengikutinya hal seperti itu. Ya, bahwa tetap kalau disolatin, dikodoin boleh, dibayar fidyah juga boleh. Tuh, dibayar fidyah boleh, silakan. Ya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, bikinin fidyah, dibikinin. Gitu ya. Kenapa? Kasihan. Kita sebagai keluarga, orang tua atau meninggal dunia, gak dibikinin fidyah, gitu ya. Kasihan. Apa yang bisa kita lakukan? Udah, lakukan. Gitu ya. Walaupun saya nggak mengeraskan, ya terserah. Kalau mau bikinin video ya silakan. Kalau nggak ya itu kan urusan ente. Kalau ente sayang kesian sama orang tua ya bikinin video. Jangan sampai kagak dibikinin video. Tuh. Wa qala al-muhibbu tabari yasilu lil maiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Syekh Al-Muhibbu Tabari berkata, setiap ibadah yang dilakukan itu dapat sampai kepada mayit, baik wajib ataupun sunnah. Jadi ibadah yang dilakukan mau wajib mau sunnah sampai ke mayit. Jangan dikira kagak sampai, sampai. Kalau gak percaya cobain aja. Mati duluan dah. Kalau nggak sampai bilangin balik. Ya. Wa fi syarhil mukhtari li muallifihi mazhabu ahli sunnah anna lil insani an yaj'ala thawaba amalihi wa salatihi li ghairihi wa yasilahu. Dalam syarah Mukhtar bagi mualifnya mazhab ahli sunnah bahwasanya boleh seseorang menjadikan pahala amalnya dan sholatnya untuk orang lain dan dapat sampai kepadanya. Kita nih punya pahala, kita sampaikan tuh kepada orang lain, dapat pahalanya. Tuh, dapat tuh amalnya, sholatnya kepada orang lain, bisa sampai. Ya, bisa sampai itu. Imam Ghazali saja, andai kata kau punya dosa sama orang, mau bayar hutang, orangnya udah kagak ada. Mau bayar hutang kemana? Kan bingung. Kita mau bayar hutang, orang udah nggak ada, orangnya ada. Apakah bebas? Oh nggak bebas. Ente sodakohin. Niatin pahalanya buat orang tersebut. Niatin pahalanya buat orang tersebut. Imam Ghazali mengarahkan begitu. Ya. Nah itu ternyata diulas di dalam satu hadis bahwa ketika orang itu diperlihatkan oleh Allah, lihat ini surga, kota indah sekali. Ya Allah, ini untuk Nabi siapa? Ini adalah untukmu. Bagaimana ini untuk aku? Syaratnya kalau kau mau memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Baru dapat jatah. Ternyata itu adalah buah dari kebaikan orang yang semasa hidup. Jadi ketika dia berdoa, ya Allah berikan hamba, ya Allah, agar orang itu memaafkan kesalahan hamba.
hamba sudah sedekahkan, hamba belum. Itu ternyata berbuah kebaikan di dalam surga yang ternyata itu Allah bikin orang itu jadi ridho. Ya Allah, Allah perlihatkan nih, untuk siapa itu? Untukmu, bagi orang yang mau memaafkan kesalahan saudara. Kalau gitu saya maafkan ya Allah. Dia punya hutang, saya ikhlaskan ya Allah. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berhutang itu, dia sudah sodakohkan. Atau dia mau bayar hutang nggak ada duit, tapi dia bisa melakukan kebaikan. Dia baca istighfar, dia baca Quran, niatin pahalanya. Sampai. Jadi setiap ibadah apapun yang kalau dia hadiahkan kepada orang lain, maka itu akan sampai. Dan itu ridho Allah, rahmat Allah luar biasa. Dan itu ada hadisnya di mana ya, hal seperti itu Allah perlihatkan. Dia nggak melakukan apa-apa. Kenapa saya bisa dapat jatah seperti ini ya Allah? Jatahmu ya, orang yang siap memaafkan kesalahan orang lain lantaran orang itu sudah menyediakan fasilitasnya di dalam surga. Jadi buah kebaikan yang dilakukan orang semasa hidup Allah terima. Tinggal nih ditujukan buat siapa nih? Orang ini redo gak ketika dia jelek-jelekin, ketika dia digibahin, ketika dia dizolimin. Kalau dia terima, ini jatah buat kamu. Karena orang itu sudah menghadiahkan pahala. Ini tempatnya. Kalau kamu terima, ambil jatahmu. Tuh, kayak gitu. Ya. Jadi sampai orang yang hidup apa? Kita berbuat ibadah, kita hadiahkan kepada orang lain sampai. Gitu. Tsumma qala wa sunna lis-shaimi Ramadan wallahu a'lam. Ini bacaannya mana? Wa amma husnul niyati. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim wa amma husnul niyati wal ikhlasu lillah
adapun niat yang baik dan ikhlas karena Allah, fadzalika min a'zabil munjiyati wa ahammiha, maka itu merupakan ya, perkara yang sangat penting dan menyelamatkan. Jadi kalau kita punya niat baik, itu sangat besar manfaatnya dan bisa menyelamatkan kita. Qala Allah Ta'ala, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada yang menginginkan dunia dan ada pula yang menginginkan akhirat. Yang namanya ingin adalah sesuatu yang timbul dari hati. Ya, ingin, keinginan, kemauan. Kemauan itu timbul dari hati. Sesuatu yang timbul dari hati itu adalah niat. Ketika dia niatnya ingin akhirat, maka dia akan dapat akhirat. Ketika dia niatnya ingin dunia, maka dia akan dapat dunia. Jadi kata Allah, ada di antara kamu yang menginginkan dunia, ada yang di antara menginginkan akhirat. Ya. Dari kerjaan yang dilakukan, kalau dia ingin akhirat, akan dapat akhirat. Kalau yang dia inginkan dunia, akan dapat dunia. Walaupun itu gambaran pekerjaannya dunia, contoh, makan itu kerjaan dunia. Tapi kalau dia niatnya untuk akhirat, makanan itu yang dimakan akan jadi nilai pahala. Sebaliknya, dia sholat itu kerjaan akhirat. Tapi kalau dia niatnya untuk dipuji dunia, ya dia nggak dapat akhirat, cuma dapat dunia doang. Kayak gitu. Wa qala ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan Allah berfirman, siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk akhirat dan dia beriman, maka mereka adalah orang yang usahanya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia ingin akhirat, niat untuk akhirat, dia bakal diterima. Kerjaan apapun kalau ingin diterima oleh Allah, maka lakukanlah untuk akhirat. Jangan untuk dunia. Nolong orang untuk akhirat. Jangan untuk dunia pengen dibales, pengen dikata. Nah, itu kalau pengen dibales, pengen dikata, namanya itu dia pengen dunia. Kalau pengen akhirat, udah Allah urusannya. Ya, urusannya sama Allah. Kalau urusan di dunia, ya udah. Tinggal kita lihat aja. Ya, banyakkan mana balasan Allah sama balasan dunia. Ya, balasannya banyakkan mana tuh? Balasan akhirat daripada dunia. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi bersabda, sungguh segala amal perbuatan itu didasari dengan niat. Dan niatnya seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi amal itu akan bernilai kalau dia niatin. Amal itu kalau akan bernilai kalau dia niatin. Kalau dia nggak niatin nggak akan bernilai apa-apa. Ya. Kam min amalin, ya kam min a'mali dunya, ya tasawwaru, ya, bi a'malil akhirah biniyah. Berapa banyak kerjaan dunia bisa berubah menjadi kerjaan akhirat dengan sebab niat. Wa kam min a'malil akhirah yatasawwaru, ya, bi a'malid dunya. Berapa banyak kerjaan akhirat malah berubah menjadi kerjaan dunia. Karena apa? Karena niat. Kalau kerjaan dunia nggak dapat apa-apa. Kerjaan dunia nggak dapat apa-apa. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Innama yub'atsun nasu 'ala niyatihim. Nabi bersabda, orang itu dibangkitkan tergantung niatnya. Nanti orang ketika dibangkitkan tuh tergantung bagaimana niatnya. Apa yang dia niatkan semasa hidupnya itu yang akan dia lihat. Ya. Jadi ketika dia dibangkitkan tuh, kau akan lihat hasilmu itu adalah dari jerih payah niatmu. Kalau niat kita untuk Allah akhirat, dah kau akan lihat hasil. Tapi kalau niatnya bukan untuk akhirat, walaupun ya ibadahnya banyak, nggak ada artinya. Semuanya nanti dibangkitkan tergantung bagaimana niatnya. Jadi yang kita lihat tuh niat. Jadi hasil kita tuh. Bab dalam hadis banyak. Ada orang dibawa amalnya cakep banget. Tuh dalam hadis. Sampai di atas. Cakep. Malaikat kagum. Siapa nih amalnya cakep banget ini? Wah, besar cakep. Wah, mentor. Pas sampai di seorang mentok. Kamu kenapa? Ini saya bawa amal orang ini. Balikin. Kenapa? Dia mau beramal, ingin dikata, ingin dibilang ini, ingin dibilang itu, balikin. Tuh. Malaikat yang melihat bawa amal itu kagum. Enggak tahu dibalikin tuh semuanya. Tuh, niatmu bukan akhirat untuk Allah sih. Jadi lakukan sesuatu karena Allah. Tuh ya. Jadi yang penting bagi kita apapun yang kita lakukan pasang niat kita semata-mata karena Allah. Kalau kita sudah punya niat baik, dah insya Allah. Kita belum bisa sodakoh, niatin aja dah. Saya pengen sodakoh, ya niatin aja. Walaupun belum sodakoh, niatin. Saya pengen haji, niatin aja. Saya pengen sholat jamaah di sini, pengen masuk sholat jamaah. Walaupun kagak sholat juga. Ente udah punya niat baik udah, niatin dulu. Gitu ya. Saya pengen banget ngaji, saya pengen banget ngaji, pengen banget ngaji. Pun kagak datang pengen doang. Udah nggak apa-apa, yang penting udah niat. Niatul mumin khairu min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal. Antum jadi udah nggak apa-apa. Kalau udah punya niat itu nanti besok pengen sih, pengen. Mana katanya mau datang. Pengen banget sih, ya ada aja nih. Udah nggak apa-apa. Besok tanya lagi. Katanya mau datang, iya nih ada aja nih. Udah niatin terus, ntar gara lama niatin jadi kena. Gitu ya. Iya. ثم قال والله أعلم بالصواب. Jadi jamaah ada maklumat undangan malam ini pada Isya ada undangan haul di rumah Bapak Haji Nur Hasan ya di depan masjid kita, mohon kehadirannya pada sholat Isya ini. Dan undangan Maulid malam Minggu besok Habib Muhammad ya, di RW 8 mengundang acara jamaah untuk hadir pada acara Maulid ya, di Habib Muhammad. Sama barengan juga tuh undangan Patrisno 100 hari malam Minggu besok juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwalin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله